Yo, balik lagi sama gua Irsan 56 di Movie Corner Indonesia. Oke, untuk bahasan kali ini tentu saja dengan film baru yang baru saja saya tonton di tanggal 24 kemarin, yaitu Top Gun Maverick. Ya, Top Gun Maverick aka Top Gun 2. Jadi ini adalah sequel dari Top Gun yang ada di tahun 80-an dan pemeran utamanya masih sama, yaitu kakek Tom Cruise. Kenapa gue sebut kakek? Karena umurnya sudah kakek-kakek ya. Oke, jadi seperti biasa kemungkinan gue akan bahas cast and crew, terus sinopsis, mungkin ada beberapa fakta, habis itu apa yang gue suka dan gak suka dari film ini, dan semoga gak spoiler. Buat lu orang yang mau nonton film ini, mungkin bisa di weekend sama sepupu-sepupu lu, ponakan-ponakan lu yang udah remaja, cocok banget. Oke, lanjut kita menuju ke pembahasan selanjutnya. Iya, Top Gun Maverick. Jadi pertama mungkin gue ngebahas sinopsisnya dulu ya. Top Gun 2 ini menceritakan tentang 30 tahun setelah Top Gun pertama, di mana kondisinya Kapten Pete Maverick Mitchell yang diperankan oleh Tom Cruise itu akhirnya kembali ke base-nya dia, yaitu tempat pelatihan pilot jet tempur yang paling bergengsi, yaitu Top Gun. Itu versi sinopsis resminya, tapi secara jalan cerita basically si Maverick ini adalah pilot jet fighter yang mengabdi untuk segala macam penelitian yang berhubungan dengan pesawat tempur atau jet tempur. Hanya saja seiring berjalannya waktu, jet tempur mulai digantikan oleh pesawat tanpa awak atau drone. Karena ada persinggungan secara politik dan diplomatis di internal Navy-nya Amerika yang berhubungan dengan penelitian jet tempur, dia mau nggak mau harus meninggalkan proyeknya yang sedang dikerjakan dan kembali ke pelatihan Top Gun untuk misi khusus yang mana belum pernah dilewati siapapun, bahkan oleh pilot jet tempur terbaik. Dikirimlah dia kembali ke tempat pelatihan Top Gun dan harus melatih beberapa tim, beberapa orang terpilih yang mana kondisinya ternyata di tim itu ada anak dari rekan yang dia andalkan di Top Gun 1, yaitu Goose. Jadi anaknya Goose dengan call sign Rooster diperankan oleh Miles Teller itu bergabung di base-nya Top Gun untuk melakukan misi ini, yang mana membuat Maverick dilema apa yang harus dia lakukan. Dan misinya dia ini juga demanding karena belum pernah ada yang melakukannya, cukup beresiko. Dia nggak mau gambling, mempertaruhkan nyawa anak-anak ini gitu, anak-anak muda ini khususnya. Nah, keseruan terjadi ketika Maverick harus menghadapi tekanan dari manajemen atas para Navy ini, dan dia juga melawan waktu untuk melatih anak-anak Top Gun ini untuk bisa menyelesaikan misi dengan baik gitu loh. Semuanya bisa lu tonton langsung ke bioskop andalan, Top Gun Maverick 2. Film tentang Tom Cruise dan jet tempur, melanjutkan legenda dari sequel Top Gun Maverick. Lanjut, kita akan bahas cast and crew. Film ini disutradarai oleh Joseph Kosinski, ditulis oleh Jim Cash dan Jack Epps Jr. Terus story juga dipegang oleh Peter Craig, ada Justin Marks. Screenplay ada Aaron Kruger, Eric Warren Singer, Christopher
McQuarrie. Untuk cast di sini ada beberapa nama-nama di Top Gun 1 ya. Jadi saran gue buat lu orang yang mau nonton Top Gun 2, kalau bisa nonton Top Gun 1-nya karena udah ada di OTT. Ada di HBO Go waktu itu gue tonton. Oke, cast and crew. Castnya ada Tom Cruise sebagai Kapten Pete Maverick Mitchell atau Maverick. Terus ada Val Kilmer. Ini Val Kilmer juga rekannya Maverick di Top Gun 1 sebagai Admiral Tom Iceman Kazansky. Jadi dia jenderal besarnya lah, Laksamana gitu ya. Sedangkan Tom Cruise masih jadi kapten. Dia gak bertumbuh nih si Tom Cruise. Terus selanjutnya ada Miles Teller, Lieutenant Bradley Bradshaw. Ini anak dari Goose dengan call sign Rooster. Terus ada Jennifer Connelly sebagai Penny Benjamin. Ini crush-nya dari Maverick. Terus ada andalannya Tom Cruise, Bashir Salahuddin memerankan Hondo. Dan selanjutnya ke bawah ini masih banyak nama-namanya, tapi beberapa nama yang bisa gue sebutin ada Monica Barbaro, temennya Rooster sebagai Phoenix. Terus ada Lewis Pullman, temennya atau rekan satu pesawatnya si Phoenix, ada namanya Bob, diperankan oleh Lewis Pullman. Terus ada Laksamana lainnya ya diperankan oleh John Hamm dengan call sign Cyclone. Terus ada lagi Charles Parnell, ini asistennya si Cyclone dengan call sign Warlock. Terus ada rivalnya Rooster, tentunya rivalitas masih menjadi highlight di sequel ini, yaitu Hangman, diperankan oleh Glenn Powell. Beberapa nama mungkin agak asing didengar dan mungkin secara filmografi dan kreditnya mereka belum banyak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada beberapa nama lama dan banyak nama baru di Top Gun 2. Tapi overall, it's like watching a big franchise like Star Wars and Marvel Cinematic Universe, but in the next 30 years when the scene come like Maverick speeding with the fighter jet on Kawasaki. It's so nostalgic. Kayak gitu. Makanya saran gue lu orang harus nonton Top Gun 1 sih. Oke, lanjut. Mungkin gue bahas sedikit banyak trivia kali ya dari film ini. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Ya, beberapa trivia gue gak mau terlalu banyak karena takutnya spoiler ya. Jadi trivia pertama, semua adegan yang berhubungan dengan jet tempur dan close up di dalam kokpit itu real. Kalau lo cari behind the scene-nya Top Gun, untuk pengambilan gambar over shoulder, close up, terus agak kanan kiri untuk dapetin point of view lain, itu real. Mereka masang kamera IMAX di kokpit pesawat dan kata sutradaranya itu tantangan banget karena aktor-aktor ini harus bisa ngedirect dirinya sendiri. Karena aktor-aktor ini tuh terbang pakai jet fighter. Jadi pas di ground gitu ya, masih di landasan, mereka diarahin satu-satu sama si direkturnya, si John Kosinski, kasih tahu harus gimana, terus ekspresinya juga gimana, kapan harus ngeluarin scene yang menegangkan dan lain-lain, pura-pura pingsan dan lain-lain. Itu mereka ngerasain benar-benar di dalam kokpit sendirian tanpa arahan. Jadi ketika mereka terbang, mereka harus bisa ngedirect diri sendiri sesuai dengan arahan yang ada di ground. Setelah mereka kembali mendarat, di situ baru terjadi evaluasi dan koreksi untuk pengambilan gambar lainnya. Entah retake atau langsung next scene. Itu yang pertama. Dan sebenarnya udah ada yang kedua juga tadi di pertama. Yang kedua adalah mereka hampir semua cast yang
adegan jet tempur itu melakukan adegannya sendiri. Dalam artian benar-benar bisa mengendarai jet tempur. Karena mereka itu dikasih pelatihan kalau nggak salah kurang lebih 1 tahun lewat lah, 1 tahun lebih, 15 bulan kalau nggak salah. Untuk membiasakan mendisiplinkan diri sebagai pilot gitu ya. Jadi benar-benar karakter pilot dan Navy-nya itu terbentuk kayak gitu. Jadi mereka benar-benar dikasih pelatihan intens seperti yang dilakukan Tom Cruise beberapa tahun lalu di Top Gun 1 gitu ya. Mereka juga belajar penyelamatan diri kalau di laut dan semua basic dasar survival sebagai pilot. Habis itu mereka dikasih uji terbang 3 bulan sebelum film dimulai. Nah, uji terbang ini mereka mulai dari pesawat paling kecil yaitu Cessna, habis itu pelan-pelan merangkak naik sampai akhirnya dapat jet tempur. Gue lupa sih detail jet tempurnya yang dipakai apa karena gue bukan penggemar jet banget, jadi kurang paham. Tapi kalau nggak salah yang ada di film itu ada F-18, ada F-14. Yang paling tua itu F-14 di mana dipakai oleh Tom Cruise di tahun 80-an. Kalian bisa lihat behind the scene-nya gimana mereka mengendarai pesawat jet tempur di YouTube, dan beberapa scene itu dilakukan secara real. Ada yang terbang rendah, ada yang kayak sedang posisi nempel ke gunung, terus ada beberapa aerobatics dan aerostunt yang dilakukan. Selanjutnya trivia ketiga, untuk film ini sangat amat sedikit penggunaan green screen-nya. John Krasinski menceritakan bahwa hal-hal yang terjadi di Top Gun untuk scene khususnya scene dogfight antar jet tempur, terus gimana pilot suasananya di dalam kokpit, ketika mendarat, terus ketika terbang, ketika lagi akrobat atau stunt, itu nggak bisa digantiin sama green screen. Jadi banyak sekali pengambilan gambar yang secara teknisnya itu menggunakan alat-alat yang ajaib. Ada cinema jet, ada kamera IMAX yang cukup kompak sampai bisa masuk ke dalam kokpit. Dan hasil gambarnya, hasil acting mereka the best, one of the best. Benar-benar keren banget. Gua ketika nonton Top Gun 1 ngerasa, wah ini tahun 80-an bisa bikin kayak gini sih. Keren banget tanpa special visual effects gitu ya. Terus di tahun 2022 ketika gue nonton Top Gun 2 ini, gak kebayang gitu kenapa mereka malah ngurangin special visual effectnya. Ternyata ya itu experience yang mau dikasih itu beda banget, dan lo harus ngerasain itu di bioskop. Kalau bisa tonton dulu di bioskop, jangan kelewatan. Mungkin trivianya itu aja kali ya. Jangan kebanyakan nih, gue takut nanti malah spoiler. Buat lo orang yang belum pada nonton, sayang nih kalau dengerin ini terus spoiler ya. Udahlah, mending nonton dulu terus dengerin lagi. Kita lanjut ke segmen selanjutnya untuk hal yang gue suka dan hal yang gue gak suka ya. Atau mungkin beberapa enggak, tetap ke hal yang gue suka dan gue gak suka aja. Karena takut spoiler ya guys. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, hal yang gue suka dan gak suka. Mungkin gak banyak kali ya gue share biar gak spoiler juga. Pertama, hal yang gue suka seperti yang tadi udah gue share. Secara garis besar, gue sangat amat suka dengan visualisasi segala macam yang berhubungan dengan pengambilan gambar jet tempur, terus di dalam kokpit, sampai acting para
para Top Gun ini, para murid Top Gun ini yang sedang bertarung di udara. Gua ngerasa seru, gua ngerasa kayak masuk ke dalam dunia itu, ke dalam suasananya mereka. Terus beberapa kali menimbulkan deg-degan padahal gua nonton di The Premiere yang mana kursinya tuh PW banget, gue bisa sambil selonjoran. Tapi greget gitu pas nonton ini. Itu pertama. Pokoknya semua yang berhubungan dengan flight sequence itu gue sangat menyukainya. Dan gue ngefans banget dengan teknik pengambilan gambar yang gue yakin itu cukup sulit dan mahal ya. Terus yang gue suka lagi munculnya beberapa nama di yang ada di masa lalu dan kembali di 2022. Kayak ada Iceman, gue nggak nyangka dia muncul dan memberikan nasihat gitu ya ke Tom Cruise. Itu spoiler nggak ya? Enggak lah. Nasihatnya juga ntar lu orang nonton sendiri. Yang gue suka beberapa scene di remake ulang dan mengambil referensi persis seperti yang zaman dulu. Jadi kayak ada before afternya gitu waktu di tahun 80-an dia naik motor Kawasaki kotak gitu ya kan. Terus bukan dogfight, speeding, ngebut, sebelahnya ada jet tempur. Terus pas 2022 dia naik Kawasaki H2 yang mana itu jadi motor legal paling kenceng di dunia. Di sebelahnya ada jet tempur juga F-18. Gue pas ngeliat adegan itu anjir gila, time flies. The story remain gitu ya kan, the legend still. Wah anjir keren banget suasana-suasana yang membangkitkan nostalgia khususnya untuk referensi scene di Top Gun 1 tuh bikin gue seneng banget ketika nonton ini. Terus yang ketiga yang gue suka jalan ceritanya ya, karena jalan ceritanya tuh nyambung. Gue ngerasa di jalan cerita pertama udah cukup kuat dan untuk tahun 80-an selain adegan stunt dan action yang dilakuin, ceritanya juga matters gitu, berhubungan dengan persaingan, terus persahabatan, habis itu kehilangan dari sahabat, dan gimana cara move on dari hal itu, bersikap profesional dan kembali memberikan yang terbaik untuk semua misi yang dijalanin kayak gitu. Hal yang gue nggak suka, kita langsung masuk ke situ aja biar nggak terlalu lama. Di sini cast sebagai Top Gun itu ada banyak. Yang jadi lieutenant ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurang lebih ada 12 atau 13 murid Top Gun. Yang sayangnya yang di highlight itu cuman beberapa. Kalau nggak salah cuman ada Rooster, Hangman, Phoenix, Bob, terus ada Cyclone. Oh bukan Cyclone, Payback, Fanboy. Sisanya yang lain-lain itu mereka sebenarnya pemeran pembantu tapi kayak figuran. Ada beberapa nama Asia yang berperan sebagai murid Top Gun. Beberapa nama kayak Manny Jacinto, Karawang. Bukan Karawang Jawa Barat ya, maksudnya Karawang, nama belakangnya Wang. Dengan call sign Hello dan call sign Fritz ini jarang sekali muncul. Dan gue ngerasa mereka figuran sama sekali, hampir gak ada scene mereka ke center. Kayak pemeran pembantu gitu, kayak supporting role. Sama sekali gak ada. Terus yang kedua, gue agak kesel kenapa Miles Teller yang dijadiin anaknya Bradley Shaw at the first. Ketika gue baca case-nya ada Miles Teller, gue kayak ngerasa dia ini lebih cocok jadi pembangkang, pembangkang, pengkhianat, orang cupu yang gak bisa apa-apa. Role-nya dia itu gue rasa banyak gagalnya ya. Kayak contohnya di Fantastic Four, dia gagal untuk menjadi Reed Richards yang
jenius, malah kelihatannya jadi nerd, cupu, kurang. Terus kalau dia acting sebagai orang yang pembangkang, pengecut itu kayak model di Divergent. Divergent dia menjadi antagonisnya si Tris yang seolah-olah kayak pembuli gitu. Ngeselinnya sih dapet di situ ya. Tapi untuk di Top Gun at the first time gue kayak ngerasa enggak sih, dia nggak cocok nih untuk jadi hal yang serius. Kayak gitu. Tapi sebenarnya gue ngefans sama dia ketika di Whiplash. Determination, ekspresi, cara dia menabuh drum dengan arahannya si gurunya itu benar-benar gila, benar-benar mendalami. Dan ternyata apa yang gue nggak suka tuh salah di Top Gun. Dia cocok untuk jadi Miles Teller sebagai Rooster di Top Gun 2. Meskipun akhirnya ada beberapa adegan konyol yang gue rasa kayak ini kayaknya gak perlu deh. Malah yang tadinya gue udah ngefans dengan si karakter Rooster diperankan oleh si Miles Teller, makin drop. Gue kayak ngerasa fuck you, kenapa ada adegan ini. Bikin gak asik gitu, padahal gue udah cukup simpati gitu ya kan dengan dia. Terus selanjutnya yang ketiga, hal yang gue gak suka adalah beberapa adegan yang gue ngerasa disconnected ya dengan Top Gun 1. Kayak waktu dia ketemu dengan si Penny Benjamin, terus si Maverick kayak mencoba mengembalikan keadaan di mana dia punya hubungan khusus gitu ya dengan si Penny Benjamin yang diperankan oleh Jennifer Connelly. Tapi kayak sampingan yang kayak gini tuh ngerasa gak perlu aja. Ya pemanis sih secara dicerita. Cuman kayak harusnya gak perlu lah. Jadi bikin levelnya nih agak kurang maskulin. Kenapa gue jadi ini banget, seksis banget, ya Allah. Ya kurang lebih kayak gitu. Untuk apa yang gue suka dan apa yang gue gak suka. Sama satu lagi yang gue suka. Secara cerita mereka ngambil premisnya gak jauh beda dengan yang sebelumnya. Kalau secara tema masih seputar pertemanan, persaingan, kompetisi gitu ya. Terus gimana caranya accept the condition, acceptance lah intinya. Sampai akhirnya move on. Dan buat para ciwi-ciwi yang udah pernah nonton Top Gun 1, di situ kan ada adegan para pilot-pilot ini main volley di pantai gitu ya kan, memamerkan otot dan six pack-nya. Tenang aja, di sini ada juga. Jadi buat cuci mata para ciwi-ciwi, silakanlah nonton Top Gun. Mungkin itu aja dari gue, nggak terlalu panjang lebar ya. Terima kasih buat yang udah dengerin. Gue Irsan 56 pamit. Sampai jumpa.